Kematian adalah kesedihan bagi orang yang ditinggalkan, tetapi kebahagiaan bagi orang yang meninggalkan. Kematian adalah kebebasan bagi jiwa yang tak lagi menginginkan dunia, dan kerangkeng bagi mereka yang masih terikat dengan dunia. Kematian akan merindukan orang yang merindukannya, dan membenci orang yang membencinya. Kematian adalah istirahat dari keburukan, dan pengalaman baru dalam perjalanan. Gerbang dunia dibuka dengan kelahiran, gerbang akhirat juga dibuka dengan kelahiran. Dalam kacamata penduduk dunia, kelahiran di dunia adalah kehidupan, dan kelahiran di akhirat adalah kematian. Namun bagi penduduk akhirat, kematian dari dunia adalah kehidupan. Sebagaimana kelahiran dunia berarti melepaskan diri dari bau amis dalam kandungan, begitu juga kelahiran akhirat berarti melepaskan diri dari bau amis duniawi. Sebagaimana kelahiran dunia disambut oleh penduduknya, begitu pula kelahiran akhirat akan disambut oleh penduduk akhirat pula. Ruh membutuhkan raga untuk lahir dan hidup di dunia, dan ia harus melepaskannya lagi saat meninggalkan dunia. Setiap jiwa akan melepas raganya, karena raga tak akan sanggup menembus alam kehidupan berikutnya. Raga cukup ditinggalkan di dunia, tugasnya selesai begitu terpisah dengan jiwanya. Sementara jiwa akan tetap pergi, baik terpaksa maupun sukarela. Jiwa yang tenang tak akan mengenggani kematian, sebagaimana ia tak akan membiarkan sia-sia kehidupan. Kehidupan dinikmati dan disyukuri, kematian diingini dan siap untuk dijalani. Kematian bukan sekedar kepergian tanpa kepulangan. Ia adalah kelanjutan dari kesatuan panjang perjalanan. Perjalanan pergi dari Tuhan, sekaligus perjalanan kembali kepadanya. Jika kehidupan adalah perjalanan nusyur kepada Tuhan, maka kematian adalah perjalanan masir menujunya. Ilaihin nusyur wa ilaihil masir, menyebar kepada Allah dan juga kembali kepadanya. Nah, kalau kita menemukan isim yang huruf terakhirnya berupa alif maksurah, kemudian sesudahnya kita ikuti dengan ya mutakalim seperti ini, yang bermakna ku atau aku, maka ya mutakalimnya harus dibaca fathah. Maula artinya pemimpin atau pelindung. Maulan, pelindung atau pemimpin. Kalau kita ingin menyampaikan pelindungku atau pemimpinku, maka penulisannya menjadi gini. Maulaya. Huruf ya-nya penulisannya diganti menjadi alif mamdudah, alif yang berdiri, maula. Terus ya mutakalimnya dibaca fathah. Maulaya. Bukan maulai, bukan sukun seperti ini. Bukan maulai tetapi maulaya. Huruf ya-nya atau ya mutakalimnya difathahkan, dibaca harokatnya menjadi fathah. Maulaya. Kita juga tentang kata maulaya, tentu saja kita juga sering mendengar salawatan. Maulaya, 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 Allah ya Rasulullah, Allah ya Habiballah. Maulaya. Nah, ingat kalau ada kata maulan, terus kita ikuti dengan ya mutakalim, maka ya mutakalimnya dibaca fathah, bukan sukun. Bukan dibaca maulai, tetapi maulaya. Huruf ya-nya dibaca fathah. Begitupun makna atau maknan. Maknan ini artinya makna atau arti. Sudah jadi bahasa Indonesia, sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Maknaku atau artiku, maknan menjadi maknaya. Artinya adalah artiku, arti aku. Mustashfan, rumah sakit, rumah sakitku. Mustashfaya, mustashfaya, rumah sakitku. Begitupun hawan. Hawan itu artinya adalah hawa nafsu ya.
Nah, hawa nafsuku, maka bahasa Arabnya menjadi hawaya. Itu. Hawan hawaya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada isim yang huruf terakhirnya berupa alif maksurah atau huruf ya yang sebelumnya berharokat fathah, kemudian diikuti dengan ya mutakalim, maka ya mutakalimnya dibaca fathah, tidak dibaca sukun. Terus yang juga tidak boleh dilupakan, yang harus kita perhatikan adalah alif maksurahnya ketika diikuti oleh ya mutakalim ini, penulisan alif maksurahnya diganti menjadi alif mamdudah, menjadi alif yang dipanjangkan, tinggi ke atas. Maulaya, lihat, menggunakan alif. Maknaya juga menggunakan alif mamdudah. Mustashfaya menggunakan alif mamdudah juga. Hawaya juga menggunakan alif mamdudah. Seperti itu. Jadi kembali kepada pertanyaan dari Ibu Bien, kalau kita menemukan isim yang diikuti oleh ya mutakalim, maka cara baca ya mutakalim itu boleh disukunkan, boleh difathahkan. Seperti wajhi atau wajhiya. Baiti bisa baitia. Kecuali kalau isim itu huruf terakhirnya terbuat dari alif maksurah, maka ketika isim-isim yang berakhiran alif maksurah itu diikuti oleh ya mutakalim, maka ya mutakalimnya dibaca fathah, tidak sukun. Sehingga tidak akan kita temukan cara baca maulai, tidak ditemukan. Maknai, mustashfai, hawai, itu tidak kita temukan. Melainkan harus maulaya, maknaya, mustashfaya, hawaya, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, tentang cara baca ya mutakalim semula sukun menjadi fathah itu di Al-Quran kita juga temukan banyak. Sebagai contoh misalnya kita bisa temukan dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Hapus dulu. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Lakum dinukum waliya dini ya. Nah ini lihat, lakum dinukum waliya dini. Ini lihat waliya. Ini waliya ini asalnya dari kata wali dini. Dan untukku agamaku, atau aku memiliki agamaku sendiri. Lia semula bacanya adalah wali. Li laka lahu. Li artinya aku mempunyai, laka artinya kamu mempunyai, lahu artinya dia mempunyai. Nah, kata waliya ini juga bisa dibaca wali dini. Contoh yang lainnya lagi, misalnya kita bisa temukan di surat yang lain dalam ayat yang berbeda. Misalnya saya bacakan ya. Silakan lihat ke layar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ij'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Nah, silakan perhatikan. Tuh, silakan perhatikan ada kata baitiya. Kita kasih tanda kuning ya. Tuh baitiya itu semula bacanya adalah baiti, yang artinya adalah rumahku. Nah, di sini kata baiti bacanya difathahkan baitiya. Nah, kita juga bisa temukan kata yang sama baitiya dalam surat yang berbeda, ayat yang lain. Silakan bisa dilihat di layar lagi. Ya, ini kata, ya ini ayat yang berbunyi wa bawwa'na li Ibrahima makana al-baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Tuh, silakan lihat ya. Baitiya
ini huruf ya-nya dibaca fathah. Nah, gitu. Jadi kembali, kalau kita menemukan isim yang diikuti oleh ya mutakalim, maka ya mutakalimnya boleh dibaca sukun dan juga boleh dibaca fathah. Tidak ada ketentuan kapan dibaca fathah, kapan dibaca sukun. Bisa dua-duanya. Kecuali jika isim itu huruf terakhirnya berupa alif maksurah dan harokat huruf sebelum alif maksurah itu adalah fathah. Maka ketika isim yang berakhiran alif maksurah itu diikuti oleh ya mutakallim, maka ya mutakallimnya dibaca fathah. Demikian kataballahu lakumun najah.